Perasaan ini sungguh luar biasa. Dr. Lin. Dr. Xiao. Kau mencariku? Ah, ya. Oh, tidak. Aku kebetulan lewat. Selamat datang kembali, Nona. Pergi ke rumah sakit. Nona, selamat siang. Di mana adik perempuan saya, Nona? Maaf ya. Saya baru saja tahu bahwa itu adalah adik Nona. Sekarang sudah. Sedang ditangani secara intensif. Tenang saja. Kalau adikku kenapa-napa, sedikit saja. Kau juga jangan harap bisa hidup. Iya, iya, iya. Silakan. Ada apa ini? Siapa dokter yang menangani kasus ini? Saya. Xiao Ye. Bagaimana bisa kamu, sampah? Kuo Guangshan. Bagus sekali. Berani-beraninya membiarkan seorang sampah melakukan operasi untuk adikku. Kurasa kau sudah bosan hidup. Nona, ampun. Ampun, Nona. Hari ini kau akan kutinggalkan untuk mengiringi adikku. Dialah yang membunuh Nona kedua. Seharusnya dialah yang mengiringi. Dia pembunuhnya. Pemadam kebakaran jembatan. Untuk dimakamkan bersama adikku. Seharusnya dialah yang dimakamkan bersama. Ini di mana? Kenapa aku ada di sini? Xiao Ye. Siapa kau? Biar aku yang memberitahumu. Siapa kau? Kau dulunya memiliki kultivasi 30.000 tahun. Sebagai kaisar surgawi pejuang. Karena terpengaruh oleh Raja Iblis. Jatuh ke dunia fana. Mengalami penderitaan ini. Kini saatnya telah tiba. Raja Iblis akan segera terbangun. Kau harus menggunakan kekuatan selama 10.000 tahun. Untuk membasmi setan dan iblis. Dan memberkahi makhluk hidup. Nona muda. Aku sudah membunuh orang tak berguna itu. Bahkan jika itu diberikan. Nona kedua, beri aku penjelasan. Kau orang besar, janganlah mengingat kesalahan orang kecil. Tuan Gao Shigui, lepaskan aku. Kuo Guangshan. Beraninya kau. Kau tahu dia orang tak berguna. Kau masih berani menyuruhnya untuk mengobati adik perempuan saya. Saya benar-benar baru tahu sesaat sebelum kau masuk bahwa itu adalah Nona kedua. Seandainya saya tahu sedikit lebih awal, meskipun saya punya 10 nyawa sekalipun, saya tidak berani meremehkan keluarga Chu. Dia belum mati. Xiao Ye. Aku memberimu kesempatan terakhir. Jika kau tidak bisa menyelamatkannya, kalian semua akan ikut dikubur bersamanya. Adik. Kakak. Aku hampir mati ketakutan. Kau bilang dokter di rumah sakit kita. Dokter pembunuh ini masih sedikit punya keahlian medis. Ya, tidak mungkin. Sampah tetaplah sampah. Kalau dia benar-benar bisa menghidupkan orang mati, dia tidak akan datang ke tempat kita. Rumah sakit tempat dia menderita ini. Ini tidak mungkin. Penyakitnya, aku juga pernah melihatnya. Pembuluh darah pusat otaknya tersumbat. Dengan teknologi sekarang, tidak dapat disembuhkan. Bagaimana mungkin ini bisa disembuhkan? Wah, figur tubuhnya terlalu bagus ya. Rasanya sungguh luar biasa. Dr. Lin. Dr. Xiao. Kau mencariku. Ah, iya. Oh, tidak.
Aku kebetulan lewat. Tadi kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, terima kasih. Oh, iya. Sebenarnya saya datang untuk memberitahu Anda sesuatu. Putri Anda, seharusnya operasi hari ini. Dokter bedahnya saya. Tapi barusan direktur rumah sakit memberitahu saya. Dokter bedahnya diganti menjadi Dokter Zhao. Baik, saya mengerti. Terima kasih, Dokter Lin. Kau ini sampah. Pak, ini benar-benar bukan salahku. Penjualnya terlalu mendesak. Seandainya aku tahu itu, nona kedua keluarga Chu, kau pukul aku sampai mati pun aku tidak berani. Sudah berapa kali aku mengingatkanmu. Hal seperti ini harus benar-benar melakukan penyelidikan latar belakang. Kau anggap angin lalu saja ya. Hari ini kalau bukan karena si sampah Xiao Ye, secara tidak sengaja, saya berhasil menyelamatkan nyawa gadis pekerja itu. Tahun depan di hari yang sama adalah hari peringatan kematian kita berdua. Benar, Pak, kau benar dalam menegurku. Apakah kau masih punya daftar pasien anak perempuan yang akan kau operasi? Ada. Putri Xiao Ye. Nona muda. Bagaimana keadaan kakek saya? Tuan belum siuman. Ahli pengobatan Tiongkok terhebat, Yao Qian-kun, sedang merawat Tuan. Baik, saya mengerti. Antarkan nona muda kedua untuk beristirahat. Baik. Tuan Yao. Tianyue, bagaimana keadaan kakek? Denyut nadinya seperti ada seperti tiada. Sangat aneh. Ini pertama kalinya bagi saya menemui situasi seperti ini. Apakah Anda punya solusi? Biar Xiao Ye segera muncul di hadapanku. Tenang saja, Pak. Semuanya sudah diatur. Lagi pula pembeli ini memberi cek. Uang muka sudah kuterima. Kuo Guangshan, putriku di mana? Xiao Ye, jangan berteriak-teriak. Ini ruang kantor direktur, loh, ku bilang padamu. Aduh, Dokter Xiao. Jangan khawatir dulu. Anda juga tahu, kondisi rumah sakit kita terbatas. Agar tidak menunda perawatan putri Anda, saya sudah memutuskan untuk sementara memindahkan putri Anda. Sudah dikirim ke rumah sakit tingkat atas untuk menjalani operasi. Tenang saja. Rumah sakit mana? Xiao Ye. Kau meragukan keputusan kepala rumah sakit. Rumah sakit mana? Xiao Ye. Jangan kira, kucing buta bertemu tikus mati. Sudah menyembuhkan nona kedua keluarga Chu. Kau bisa terbebas dari celaan sebagai dokter pembunuh. Ku bilang padamu, kau hanyalah orang yang tidak berguna. Benar-benar orang yang tidak berguna. Ulangi lagi. Halo, panggil Xiao Ye. Suruh dia muncul di hadapanku sekarang juga. Iya iya iya. Panggil Xiao Ye. Suruh dia muncul di hadapanku sekarang juga. Iya iya iya. Nona muda. Xiao Ye. Jika kau masih ingin bertemu putrimu, segera pergilah ke keluarga Chu. Periksa kepala keluarga Chu. Aku tidak akan pergi. Dokter Xiao. Aduh, ayolah. Nikmati saja dulu. Papa, tolong aku. Mei Mei. Papa, tolong aku. Aduh, Xiao Ye. Anak perempuanmu ada di tanganku. Satu lagi, aku ingatkan padamu. Keluarga Chu adalah salah satu dari 4 keluarga terkuat di Beijing. Kekuasaannya di Tiongkok menutupi langit. Tuan Tua Chu. Satu kalimat darinya bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Jika kau tidak menyembuhkan penyakitnya, kau dan putrimu, jangan harap kau bisa hidup sampai besok. Aku harus bertemu putriku dulu. Lembek.
Kau hanyalah anjing, peliharaan keluarga Wang. Berani-beraninya kau tidak patuh. Ada dua pilihan, pergi ke keluarga Chu. Atau, kau hanya bisa melihat putrimu mati. Atau pergi ke keluarga Chu. Atau, kau hanya bisa melihat putrimu mati. Anak muda. Tuan Chu. Menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Ini bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan obat atau kekuatan manusia. Apakah kau yakin? Selama 3 tahun ini, namamu sebagai pembunuh dan tabib yang tidak berguna sudah terkenal buruk. Hari ini jika kau tidak bisa menyembuhkan Tuan Tua Chu, Nona Chu, aku tidak akan melepaskanmu. Meskipun putrimu masih hidup, kau tetap tidak akan bertemu dengannya. Katakan padaku, di mana putriku sebenarnya? Jika kau berhasil menyembuhkan Tuan Tua Chu, aku tentu akan memberitahumu. Berhenti. Kau sedang apa? Tidak melakukan diagnosis apapun, langsung menusuk dengan jarum. Xiao Ye, kau harus serius. Pikirkan putrimu. Xiao Ye. Kau Xiao Ye. Kau, pergi dari sini. Kau tidak diterima di sini. Lalu, haruskah aku melanjutkan? Ahli pengobatan gadungan. Kakek. Tuan Yao, cepat datang. Xiao Ye, kakek saya hari ini. Jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, kau jangan harap bisa hidup meninggalkan tempat ini. Xiao Ye, kakek saya hari ini. Jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, kau jangan harap bisa hidup meninggalkan tempat ini. Tuan keluarga Chu. Denyut nadinya stabil dan kuat. Sudah pulih seperti biasa. Bagaimana mungkin? Bahkan Pak Yo sekalipun, ahli Tao pun tak berdaya. Orang tak berguna ini, dengan jarum perak, menusuk sembarangan, justru sembuh. Xiao Ye, terlepas apapun hasilnya hari ini, aku tidak mungkin melepaskan putrimu. Wang Hao. Minggir. Kakek saya menderita penyakit apa? Penyebab penyakit kepala keluarga Chu, disebabkan oleh parasit, penyumbatan jantung non-spesifik. Parasit. Jadi penyakitnya sudah sembuh total. Belum tentu. Maksudnya, saya baru saja menggunakan jarum perak. Aku sudah menyegel serangga itu, tapi 2 jam kemudian, ia akan bangun lagi. Kalau begitu, Dokter Xiao, tolong tunggu 2 jam lagi. Aku harus menyelamatkan putriku dulu. Jika aku terlambat menyelamatkan putriku, aku bersumpah, aku tidak akan pernah lagi memberikan akupunktur untuk kepala keluarga Chu. Aku akan membantumu. Berhenti. Xiao Ye. Jangan mendekat. Keluarga Wang masih menunggu organ untuk memperpanjang nyawa. Jika terlambat, siapapun tidak akan bisa kita lawan. Jangan kau tidak tahu. Lanjutkan. Mei Mei. Mei Mei, kau bicara dong. Mei Mei. Mei Mei, bicara dengan papa dong. Mei Mei. Papa. Mei Mei, kamu sudah bangun. Papa, kamu datang untuk menjemputku pulang. Iya, iya. Papa menjemputmu pulang, Mei Mei. Ayo, kita pulang. Huge, dialah orangnya. Huge, dialah yang memukulku. Xiao Ye. Kau tidak buruk, ya? Benar-benar menganggap kami sebagai buah yang lunak. Sembarangan diinjak-injak, ya. Kalian benar-benar keji. Kau sudah berjanji padaku untuk menyelamatkan Mei Mei, tapi malah diam-diam ingin mengambil organnya. Mau ambil organ tubuhnya bagaimana? Aku kasih tahu kau, tepat di sini. Aku, Wang Hu, adalah surga. Sekarang, kuberikan 2 pilihan padamu. Ambil ginjalmu. Atau, ambil ginjal si kecil yang imut. Kalian ini,
Para preman, jangan ganggu papaku. Semua gara-gara kamu. Ini semua ulahmu. Tapi, bagus juga sih. Ginjal yang segar. Lebih berharga. Kau cari mati. Sudah mau mati masih keras kepala. Lembek, kakak Tiger. Kita harus cepat selesaikan ini. Kakek masih menunggu organnya. Adik-adik. Buat dia cacat saja sudah cukup. Jangan bunuh dia. Organnya tidak akan laku dijual. Serang dia. Mei Mei, kau. Bukankah kau hebat, binatang? Lepaskan putriku. Baiklah, lepaskan dia. Kau tanda tangani itu, baru aku lepaskan dia. Wang Hu. Kau sedang mencari kematian. Jangan buang waktuku. Kalau kau tidak mau menandatanganinya, aku akan mencekiknya sampai mati. Kalau kau tidak mau menandatangani, aku akan mencekiknya sampai mati. Kau siapa? Tidak lihat Tiger sedang bekerja. Ingin mati. Diam. Ini orang-orang keluarga Chu. Kau mau mati jangan sampai menyeretku. Tabib Xiao adalah tamu kehormatan kita. Salah paham. Aduh, Lai Bao. Semua salah paham. Siapa berani menyentuh Tabib Xiao? Itu berarti bermusuhan dengan keluarga Chu kita. Kakak Tiger, anak muda ini adalah orang suruhannya. Jangan sampai kamu terpengaruh. Aku salah. Kak Chen. Dokter Xiao, janganlah mempermasalahkan kesalahan orang kecil. Tidak ada hubungannya denganku. Semua itu dia. Semua gara-gara dia. Semua ulahnya. Aku tidak ada hubungannya sama sekali. Kakak Chen. Dokter Xiao. Semua atas suruhan Wang Hao. Dia menyuruhku mengambil ginjal anak itu. Untuk dipotong. Beri aku 200.000. Salahku. Aku hilaf. Aku mohon, lepaskan aku. Kalau begitu ingin cepat kaya. Lebih baik sumbangkan ginjalmu. Serat keluar. Jangan, Kakak Chen, Dokter Xiao, jangan. Dokter Xiao. Penyakit kepala keluarga. Jangan-jangan kambuh lagi. Seperti yang Tuan katakan, penyakit kepala keluarga kambuh lagi. Seharusnya. Tidak seharusnya begini. Penyakit kakek seharusnya. Kambuh 2 jam lagi. Ini baru 1 jam. Itu kepala pelayan. Dia memberi infus kepada kepala keluarga. Glukosa itu. Apa? Ini kan bunuh diri. Pergi. Berangkat ke Nanjiang. Ketinggalan, kakek tidak akan terselamatkan. Dan, siapkan 1 ginseng untukku. Semakin tua semakin baik. Di Nanjiang, saya akan menggunakannya. Baik. Tidak baik. Denyut nadi Tuan Chu. Sudah mencapai titik kritis. Jika ditunda lagi, jantungnya akan berhenti berdetak. Tuan Yao, tolong, selamatkan kakek saya. Hanya ada 1% kemungkinan berhasil. Cobalah aku punktur 3 yin. Dulu, saat Huatuo masih hidup. Dengan jarum ini, telah menyelamatkan banyak sekali nyawa rakyat yang kritis. Huatuo yang terlahir kembali. 3 jarummu ini nanti. Nyawanya akan melayang. Meskipun detak jantungnya sudah mencapai titik kritis. Masih bisa diselamatkan. Katak besar menguap. Mulutmu besar sekali. Kau ini sampah. Terakhir kali bisa membangunkan Tuan Chu. Menurutku. Hanya keberuntungan semata. Aku tidak peduli apakah kau terakhir kali menyelamatkan tuan tua itu karena keberuntungan. Tapi kali ini, kalau terjadi kesalahan, kalian bertiga akan mati. Aku tidak peduli kalau sebelumnya menyelamatkan tuan tua itu keberuntungan. Tapi kali ini, kalau terjadi kesalahan, kalian bertiga akan mati. Hanya masalah kecil saja. Apalagi sampai bicara hidup mati, berkata-kata seenaknya. Itu. Dokter Xiao. Kau masih menunggu apa? Aku sedang menunggu. Dokter Xiao. Akhirnya ketemu. Dokter Xiao. Ini ginseng gunung, berumur 300 tahun, satu-satunya di kota ini. Cukup.
Kau sudah bekerja keras. Dokter Xiao. Kau ini ingin mencabut nyawa Tuan Chu. Jangan macam-macam. Sebagai dokter. Apakah kau tidak tahu, kondisi Tuan Chu yang sudah tua ini, jika meminum ginseng tua, akan mempercepat aliran darahnya. Pembuluh darahnya pecah. Tidak heran orang-orang itu benar. Kau ini dokter pembunuh yang tidak berguna. Aku tidak mengatakannya. Ginseng gunung ini untuk Tuan Tua Chu. Tian Yu. Orang tidak berguna ini tidak bisa diandalkan. Zhao Chen, usir dia. Pelan. Jangan bilang. Ini adalah jarum 9 yin yang hilang. Bagaimana mungkin? Teknik akupunktur ajaib ini sudah hilang sejak zaman prakin. Bagaimana bisa dia seperti ini? Namamu siapa? Nak. Kakak, namaku Xiao Mei. Umurmu berapa tahun? Nak, aku berumur 6 tahun. Kakak, aku takut ada orang jahat. Mei Mei, jangan takut. Kakak sudah membantumu. Semua orang jahat sudah kuusir. Terima kasih, kakak. Kakak cantik sekali. Mei Mei, kamu sangat penurut ya. Kakak janji padamu, kalau ayahmu membantu kakak menyembuhkan kakek, maka kakak akan membantumu mengajari orang jahat yang mengganggumu. Sebentar, ya, baik. Cacing merah ini adalah akar penyakit kakek. Tidak mungkin. Bukankah kamu dokter pembunuh dari rumah sakit Nanjiang? Seorang dokter yang tidak berguna dan bodoh. Bagaimana mungkin ia memiliki keahlian medis seperti itu? Tidak mungkin. Lalu penyakit kakek saya, apakah sudah sembuh total? Nona, jantung Tuan semua sudah kembali normal. Setengah menit lagi, kakek akan bangun. Xiao Ye, terima kasih. Kau telah menyelamatkan kakekku. Mulai sekarang kau adalah penyelamat keluarga Chu. Nona Chu terlalu sopan. Jangan panggil aku Nona Chu lagi ya. Panggil aku Tian Yue saja. Xiao Mei Mei, lain kali ingatlah untuk datang bermain dengan kakak ya. Iya, kakak. Jangan lupa janji kita ya. Kau ini nakal sekali. Kakak tidak akan melupakanmu. Dadah. Pergi. Baik. Bekerja. Terima kasih, kakak. Xiao Ye. Kakak. Xiao Ye. Habisi dia. Kita lihat siapa yang berani. Terima kasih atas kebaikan Nona Chu. Ini urusan pribadi saya. Lei Lai. Jangan salahkan aku kalau tidak memberimu kesempatan. Karena saudara Xiao Ye sudah bicara. Hari ini aku tidak akan bertindak. Tapi jika kau tidak mengikuti aturan, menggunakan cara curang, jangan salahkan keluarga Chu jika kami berlaku tidak sopan padamu. Tangkap dia. Mulai hari ini, kau adalah bosku. Apa yang kau suruh aku lakukan, aku akan melakukan apa saja. Kau menyuruhku ke timur, aku sama sekali tak akan ke barat. Dokter Sakti, Dokter Sakti. Panggil kakak Xiao. Dokter Sakti Xiao, sudah sampai. Kenapa kalian ada di sini? Permisi bertanya, bagaimana kita bisa sampai di sini? Tentu saja aku datang untuk menjemput kita, cucu perempuan keluarga Jiang, Jiang Mei. Xiao Ye, di mana Jiang Mei? Mei Mei sekarang bernama Xiao. Kau lihat. Anak perempuanmu, pantaskah kau? Bisakah kau menghidupinya? Kau sampah. Ya, Xiao Ye. Jangan lupa. 6 tahun yang lalu kau seperti anjing.
menikahi putri kami keluarga Jiang. Saat itu bahkan pengemis pun. Semua itu tidak sebanding. Bukankah keluarga Jiang yang memberi makanmu, memberimu minum, memberimu segalanya? Sekarang malah, anjing liar yang dipelihara selama 5 tahun. Tidak hanya tidak mengakui tuannya, malah mengubah nama keluarga cucu perempuan keluarga Jiang menjadi Xiao. Bersihkan mulutmu, Jiang Tai. Kalau bukan, karena kakakmu yang sudah meninggal, aku tidak akan memaafkanmu. Pergi. Kau tidak menyebutnya, aku hampir lupa. Orang yang berkhianat itu. Abu jenazahnya sudah lama. Kami pindahkan dari makam keluarga Jiang. Bahkan abunya pun sudah kami tebarkan. Abu jenazahnya sudah lama. Kami pindahkan dari makam keluarga Jiang. Bahkan abunya pun sudah kami tebarkan. Anjing kalau sudah terdesak mau menggigit orang. Kau ini sampah. Jiang Tai. Berurusan dengan sampah macam ini untuk apa? Pergi bawa Mei Mei keluar. Jiang Tai, kau kira aku Wang Hu ini orang transparan? Kukira siapa tadi? Kakak Hu. Gelap gulita begini. Saya kira, itu sampah yang diikuti seekor anjing. Wang Hu. Benarkah keluarga Jiang kita, di Nanjiang ini hanya pajangan? Coba kau berani sentuh satu orang saja. Percaya atau tidak, satu telepon dariku akan membuatmu tak melihat matahari esok. Jangan kira dengan Wang Hu melindungimu, aku akan takut padamu. Ku bilang padamu, Wang Hu yang kecil itu. Apakah kami akan mempedulikannya? Jika kau hari ini tidak menyerahkan padaku, cucuku sayang, keluarga Jiang tidak akan membiarkanmu begitu saja. Yao Mingfang. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja aku datang untuk menjemput cucu keluarga Jiang, Mei Mei. Supaya dia bisa hidup lebih baik. Untuk penyakitnya, bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Tidak perlu lagi. Penyakit Mei Mei sudah sembuh. Sembuh. Siapa yang menyembuhkannya? Tentu saja aku yang menyembuhkannya. Tidak mungkin. Aku bersaksi. Penyakit Xiao Mei diselamatkan oleh Dr. Xiao dengan penampilannya yang tidak berguna itu. Dr. Xiao. Aku datang. Direktur Kuo, kau datang tepat waktu. Bantuku mengungkap kebohongan orang tak berguna ini. Orang tak berguna ini bilang, dialah yang menyembuhkan penyakit Mei Mei. Siapa yang tidak tahu? Dia adalah dokter yang terkenal tidak becus di rumah sakit Nanjiang. Aduh, nenek tua. Mulutmu itu, jaga sedikit. Kau sudah menyinggung Dr. Xiao. Nanti kau akan mati bagaimanapun caranya, kau tak akan tahu. Direktur Kuo. Kau mabuk ya? Kenapa kau memanggil tabib yang tidak kompeten sebagai dokter dewa? Saya mengerti. Kau pasti sudah disuap oleh orang brengsek itu. Bersekongkol dengannya. Ingin menghentikan saya membawa pergi Jiang Mei. Benar kan? Aku malas berbasa-basi denganmu. Dokter Xiao. Xiao Ye. Aku tidak peduli apakah kau sudah menyuap dekan Kuo. Jiang Mei. Hari ini aku harus membawanya pergi. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Tidak segan-segan bagaimana? Aku ingin sekali melihatnya. Keluarga Jiang kan? Coba lihat mulutmu. Jiang Tai dari keluarga Jiang. Siapa ini? Kenapa kau memukul orang? Kalau kalian tidak ingin mati, menjauhlah. Ini adalah Yanjing, putri keluarga Chu. Cucu kesayangan Tuan Tua Chu. Cehu Tianyue. Meskipun ayahmu, Jiang Hengtai ada di sini, juga harus berlutut. Dokter Dewa Xiao. Terima kasih telah menyelamatkan kakek saya. Ini sedikit tanda terima kasih dari keluarga Chu kami. Semoga Anda berkenan menerimanya. 10 juta. Bantuan kecil. Direktur Kuo. Rumah sakit Nanjiang kalian. Bukankah seharusnya juga memberikan penjelasan? Nona. Dokter Xiao. Semua ini kesalahan kami. Rumah sakit Nanjiang yang bertanggung jawab. Saya, Kuo Guangshan, yang lalai dalam memilih orang. Membiarkan Dokter Xiao. Anda menghukum saya. Kau tunggu saja. Kau. Keluar kau. Dokter Xiao. Ampunilah saya, Tuan. Maafkan saya sekali ini saja, Dokter Xiao.
Katakan apa yang sebenarnya kau lakukan. Dokter. Dokter Xiao, saya salah. Aku pantas mati. Aku binatang. Aku seharusnya tidak tamak akan uang. Seharusnya tidak menjual organ secara ilegal. Aku lebih tidak seharusnya menyentuh putrimu. Dokter Xiao. Wang Hu, dia terlibat. Kau. Wang Hu, dia terlibat. Kau. Dokter Xiao. Salahku. Direktur Kuo. Ya, masih ada satu orang lagi yang ketinggalan. Iya. Paman saya. Ide memindahkan Xiao Mei ke rumah sakit lain adalah dari dia, yaitu Dokter Xiao. Ampun. Semua karena paksaan Wang Hu. Kau. Dokter Xiao. Semua itu karena Lei Lai. Dia lebih kejam dari binatang. Jika aku tidak menurutinya, dia akan membunuh seluruh keluargaku. Dokter Xiao, aku berjanji padamu, mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Aku salah. Dokter Xiao, ampuni aku. Dokter Xiao, ampuni aku. Membunuh kalian akan mengotori tanganku. Dokter Xiao. Aku hampir lupa. Di rumahku masih ada sup yang sedang aku masak. Saat aku datang, aku sudah memberitahumu. Jangan terlalu lama merebusnya. Cepatlah kembali. Kakak Xiao. Saya sudah membeli rumah sakit Nanjiang. Saya ingin menunjuk Anda sebagai direktur rumah sakit yang baru untuk memimpin rumah sakit. Pertimbangkanlah. Baik. Saya kira kita adalah sungguh saling mencintai. Tidak menyangka, pada akhirnya tetaplah sebuah transaksi. Wu Zun. Usia tua, semangat muda, pesonamu tak berkurang sedikit pun. Jangan banyak bicara, cepat katakan apa yang ingin kau katakan. Berani sekali. Tolong bunuh seseorang. Sebutkan harganya. Hal seperti membunuh orang. Serahkan saja pada muridku. Di dunia ini belum ada yang tidak bisa diatasi muridku. Muridmu memang hebat. Dikalahkan oleh Xiao Ye. Lalu langsung dibunuh. 500.000. Deal. Anak muda. Penglihatannya bagus sekali. Seketika langsung terpikat. Ginseng gunung tua berusia 500 tahun ini. Karena kamu terlihat berjodoh denganku. Ini, ginseng liar ini akan aku jual padamu. 1 juta. Ginsengmu ini. 10 yuan pun tidak berharga. Kalau tidak mau beli, minggir. Jangan halangi jalan rezekiku. Jangan marah-marah dong. Aku lihat kamu juga tidak mudah. Hari ini aku akan membantumu menjual ginseng ini. Dengan harga 10.000 kali lipat. 10.000 kali lipat. Ginsengnya ginseng yang bagus ya. Hanya saja terlalu mahal. Buta. Kau sudah berjualan di sini selama puluhan tahun. Sama sekali tidak punya penilaian. Orang miskin sepertinya mungkin bisa membeli barang ini. Xiao Ye, ginseng ini palsu. Kau belum pernah ke sini. Kau tidak tahu aturan di sini. Kalau kamu memang benar-benar ingin membeli ginseng, lebih baik beli di toko saja. Dia tampak sangat miskin. Meskipun ini palsu, dia pun tidak mampu membelinya. Lalu kamu beli saja. Kau kira aku bodoh? Ini jelas-jelas ginseng palsu. Tapi, bagaimana aku bisa melihat? Semua ginseng saja. Xiao Ye, karena kau buta. Kau menghina siapa? Saudaraku ini. Jelas-jelas penuh bakat. Tulangnya unik sekali. Sekilas terlihat, orang luar biasa. Aku akan segera menyingkirkanmu. Jiang Tai. Apakah kau lupa perkataanku 3 hari yang lalu? Xiao Ye. Jangan kira hanya kau yang punya pelindung. Sekarang aku juga punya pelindung. Tuan Lin Kang Lin. Sudah menjodohkan Swear. Dengan saya, Jiang Tai, diam. Tuan Lin Kang Lin. Sudah menjodohkan Swear. Dengan saya, Jiang Tai, diam. Dr. Lin. Sebagai rekan kerja, aku tetap menyarankan padamu. Jangan buang bunga di tempat yang salah. Xiao Ye, jangan dengarkan omong kosongnya. Oh iya, minggu depan kakekku ulang tahun. Dia bilang ingin bertemu denganmu. Kau harus datang. Tuan Lin.
akan menolong orang miskin ini. Kau tidak tahu, kan? Ayahku di medan perang pernah menyelamatkan kakek Lin. Aku sejak kecil bersama King Sui, tumbuh bersama. Sahabat masa kecil. Ya kan? Adik King Sui. Xiao Ye. Oh. Aku mengerti. Ternyata, kau mau memberikan akar kayu yang rusak ini sebagai hadiah. Ginseng atau akar kayu? Cobalah, baru tahu. Lepaskan itu. Cobalah. Jalanlah sedikit. Aku bisa berjalan. Terima kasih, Dr. Xiao. 9 darah surgawi. Memiliki khasiat menghidupkan kembali. Kau kira kakek akan menyukainya? Barang ini, aku ambil. 800.000. 1 juta. Saudara, mohon kiranya Anda bermurah hati. Keluarga saya ada yang sakit. 3 juta. Saya mau. 3.500.000. 4.500.000. Atau, Anda tidur 1 malam dengan bos. Mungkin. Kakak, kamu ngapain? Ada yang sudah menemukan tabib sakti. Pangeran mahkota terselamatkan. 5 juta. Adik ipar, perhatikan baik-baik ya. Kalau itu palsu. 5 juta loh. Bohong. Di depan orang sebanyak ini. Meskipun bohong, aku akui saja. Deal. Serahkan saja. Tuan Wang dan Nyonya Wang sudah datang. Silakan masuk. Tuan Lei, Nyonya Lei, kalian sudah datang. Silakan masuk. Tunggu sebentar. Siapa kamu? Undangannya mana? Tidak ada, kakek menyuruhku datang. Orang seperti kamu, yang cuma mau makan dan minum gratis. Sudah banyak yang kulihat. Kamu ini berlagak sok tampan. Berani juga menginjakan kaki di pintu rumah keluarga Lin. Kalau kamu tidak percaya, bisa menelepon kakek. Menelepon? Apa lelucon ini? Apakah aku orang yang akan merepotkan kakek? Karena seorang penipu. Kusarankan kau bertindaklah bijak. Cepat sana pergi. Ayahku pernah menyelamatkan nyawa Tuan Lin di medan perang. Ayahku menyelamatkan Tuan Lin di medan perang. Nama keluarga saya Xiao. Nama saya Xiao Ye. Jadi kau itu sampah Xiao Ye, ya? Aduh. Ada urusan apa kau datang hari ini? Meminjam uang lagi untuk pengobatan putrimu, ya? Saya bukan datang untuk meminjam uang. Saya datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek Lin. Selamat ulang tahun, kau ya. Kembalikan dulu uang keluarga kami. Lalu pulang dan buang air kecil. Lihatlah dirimu sendiri. Kamu itu apa? Kami datang ke keluarga Lin hari ini. Mereka semua adalah orang-orang penting. Kau jangan merusak suasana hati semua orang. Tunggu. Aduh, Jiang Tai. Bibi Song. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek. Xiao Ye si manusia tak berguna itu. Bisa dibilang juga berjasa pada keluarga Lin. Pepatah mengatakan, orang yang ramah tidak akan dipukul, karena si sampah sudah berniat baik. Kita juga tidak boleh mempermasalahkan dia. Kalau begitu, kamu keluarkan saja hadiahnya. Biar Bibi Song melihatnya. Penampilannya saja sudah miskin. Suruh dia memberikan hadiah ulang tahunnya. Bukankah ini menyulitkannya? Bibi Song. Xiao Ye baru saja mendapatkan 15 juta beberapa hari yang lalu. Aduh. 15 juta. Dia. Begini keadaannya. Terlihat begitu melarat. Ini uang pinjaman dari keluarga Lin. Pokok dan bunga, 500.000. Kalau begitu, mari kita lihat apa hadiah ulang tahun yang diberikan oleh dermawan kita. Dasar kau, Xiao Ye. Keluarga Lin berbaik hati meminjamkan uang kepadamu. Tapi hari ini kau hanya membawa uang 10 ribuan. Dan cangkir teh harta untuk hadiah ulang tahun. Bibi Song. Gelas ini harganya lebih dari 10 yuan. Itu Xiao Ye. Dengan susah payah menghabiskan lebih dari 10 yuan. Membelinya di warung kaki 5. Dasar Xiao Ye. Keluarga kami meminjamkan uang kepadamu. Untuk mengobati putrimu yang malang itu. Tidak apa-apa kalau kau tidak mengembalikan uangnya. Hari ini kau membawa barang rongsokan seperti ini. Untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek. Apakah kau ingin mempermalukan keluarga kami? Bibi Song. Gelas ini adalah barang antik. Ini adalah harta karun yang langka. Kau kira aku buta?
Kau. Ini adalah cangkir porselen bulan dinasti Tang. Cangkir tua yang rusak ini bisa menjadi barang antik. Kau kira aku bodoh? Bukalah matamu lebar-lebar dan lihatlah. Barang antik yang sangat berharga. Kalian benar-benar tidak mengenalinya. Ya, HMPH, meskipun barang antik. Aku ganti rugi 1, bagaimana? Kalau masih kurang, aku ganti rugi 10, 100. Kalau masih belum cukup, aku ganti rugi 1000, 10.000, bagaimana? Baiklah. Jiang Tai, aku ingat perkataanmu. Tunggu saja. Kau akan membayar perbuatanmu itu. Benarkah? Panggil seseorang, usir pengemis ini. Usir dia keluar. Sungguh menyebalkan. Kakek itu terlalu panjang umur. Jangan membuatku kesal di sini. Lepaskan. Saya bisa berjalan sendiri. Berhenti. Ada apa ini? Ya, orang gila bermarga Xiao ini. Membawa cangkir porselen murahan seharga 10 rupiah. Katanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Ya, kakek, anak muda ini, pakai cangkir pecah-pecah. Memberikannya sebagai hadiah ulang tahun untuk Anda. Di depan begitu banyak orang. Jelas-jelas itu menampar wajah Anda. Benar sekali. Kalian berdua kenapa bengong saja? Cepat usir dia keluar. Siapa yang berani? Cepat usir dia keluar. Siapa yang berani? Keluarga Xiao adalah penyelamat hidupku. Xiao Ye adalah orang yang kupanggil. Kakek. Ayahnya adalah orang yang menyelamatkan hidupmu. Benar, tapi keluarga kita sudah baik padanya. Belum cukupkah? Dia seenaknya seperti ini hari ini. Ini jelas-jelas tidak menghormati keluarga kita. Sama sekali, tidak menghormati kakek. Jiang Tai. Panggil kakek. Masih terlalu cepat, kan? Ayah, bagaimana dengan Atai? Dia juga tidak suka dengan orang bernama Xiao itu. Karena marah, dia sampai bicara seperti itu. Lagi pula, hari ini Atai demi pesta ulang tahunmu, sudah menghabiskan 5 juta. Dan menyiapkan hadiah besar. Cepat, berikan padaku. Barang semahal ini. Aku tidak mampu menerimanya. Ayah. Ini adalah ginseng darah 9 surgawi. Konon San Ximiao menggunakannya. Untuk dewa perang dinasti Tang. Li Jing, untuk memperpanjang umurnya. 2 nyawa, loh. 9 ginseng darah hitam ini konon katanya kalau dimakan, bisa hidup abadi. 1 helai akar ginseng salju hitam ini. Orang pincang memakannya. Langsung bisa sembuh dan berlari kencang. Benarkah? Iya, ayah, cepat lihat. Ini namanya lobak air. Di timur laut sana. 3 yuan bisa beli banyak sekali. Ini tidak mungkin. Ini bagaimana ceritanya? Kakek Lin. Ini barang antik asli. Setidaknya dari zaman keemasan dinasti Tang. Kekaisaran Tang. Kau buta ya? Dengan kualitas seperti ini bisa disebut peninggalan kekaisaran Tang. Harta karun langka. Jiang Tai, kau anak nakal. Harta karun langka. Kau anak nakal. Harta karun langka. Kau tahu tidak? Ini adalah satu-satunya cangkir porselen bunga bulan yang tersisa dari dinasti Tang. Cangkir porselen bunga bulan. Sama sekali tidak mungkin. Kakek Lin, ini sebenarnya adalah hadiah ulang tahunku untukmu. Tidak kusangka malah dipecahkan oleh Tuan Muda Jiang. Aduh. Adik ipar. Gimana ini, sih? Kamu menuduh sembarangan. Gelas itu jelas bukan aku yang memecahkan. Semua orang di sini melihatnya. Itu nyonya muda yang memecahkannya. Bu. Kan ibu paling menyayangi saya. Saya calon menantu Anda. Tolong bantu saya. Omong apa sih, Jiang Tai? Kau menjatuhkan gelas kesayangan kakek. Apa kau mau aku yang disalahkan? Orang sepertimu tak pantas untuk King Sui. Cepat pergi dari sini. Kakek menjatuhkannya. Cangkir porselen kesayangannya. Ia ingin pergi begitu saja. Tidak pantas, kan? Baiklah. Aku akan menggantinya. Bagaimana menggantinya? 1 juta cukup, kan? Jiang Tai, kau bercanda. Dulu di balai lelang sote bias. Yang gagal terjual itu, cangkir porselen Yuehua dinasti Ming. Bernilai 100 juta. Ini setidaknya harus 1 miliar kan? 1 miliar? Jangan mimpi. Jiang Tai. Paman ketiga keluarga Lin, Lin Kang. Tetapi komandan keamanan. Jiang Tai.
Jika kau tidak mau membayar ganti rugi. Urusanmu dengan King Sui. Aku yang pertama tidak setuju. Baik. Xiao Ye. Keluarga Xiao. Keluarga Lin. Aku ingat kalian. Kita tunggu saja. Apalagi, meminjam 300 juta. Jiang Tai. Aku bertanya, apakah kau sudah melunasi 10 miliar milikku? Keluarga Jiang kalian, masih punya apa lagi? Ada. Keluarga saya masih punya 4 tungku porselen besar. Tuan Wang. Kau dulu dengan kakakku. Diam. Wanita jalang itu dulu. Memilih bukanlah aku. Meminjamimu 300 juta bukanlah tidak mungkin, tapi kau harus menjual semua aset. Keluarga Jiang kalian. Padaku sekaligus. Sekaligus padaku. Itu lebih dari 300 juta. Itu harusnya 30-40 miliar. Omong kosong. Menyinggung keluarga Lin dan keluarga Chu. Sekarang berani menerima kekacauan ini. Hanya aku, Wang Ao. Wang Ao. Kau memanfaatkan kesusahan orang. Memanfaatkan kesusahan orang kenapa? Jangan kira aku tidak tahu. Keluarga Jiang kalian di permukaan. Berbisnis barang pecah belah. Diam-diam banyak melakukan hal-hal yang curang. Baiklah. 300 juta ya 300 juta. Ayo. Karena kau begitu mudah setuju, maka aku bisa memberikanmu sebuah hadiah besar. Hadiah besar apa? Membunuh Xiao Ye untukmu. Baik. Tapi aku punya satu syarat lagi. Yaitu saat membunuhnya. Aku ingin melakukannya sendiri. Setuju. Xiao Ye. Barang miliaran rupiah. Kau bilang memberi ya memberi saja. Kurasa kau sudah gila. Lagi pula aku tidak tahu cangkir bulan purnama. Semahal itu, kau tidak punya. Sedikitpun konsep tentang uang. Aku hampir mati karena kesal padamu. Kau datang menemuiku hari ini. Hanya untuk menghukumku. Hampir saja aku lupa karena kesalku padamu. Aku punya seorang teman, yang terus tergila-gila, kata dokter. Dia hanya punya waktu seminggu lagi untuk hidup. Aku ingin meminta bantuanmu untuk memeriksanya. Tuan Heing. Beliau adalah ahli pengobatan Tiongkok terkemuka, Yao Qiankun. Beliau adalah tokoh terkemuka kedokteran Jepang, Nakagawa Hideo. Beliau adalah Xiao Ye dari Rumah Sakit Nanjiang. Dan 2 ahli lainnya. Mohon bantuannya, Nona Chu. Para dokter handal. Ini hasil pemeriksaan kesehatan terbaru. Berdasarkan laporan ini, indikator kehidupan lainnya, pada dasarnya normal. Hanya gelombang otak yang menunjukkan abnormalitas. Dengan berani hamba ingin memeriksa. Denyut nadi yang mulia, apakah kalian, para ahli pengobatan Tiongkok ini, semuanya tidak berguna? Kasus penyakit yang rumit seperti ini, penderita penyakit otak. Hanya dengan melihat nadi saja, apa yang bisa kalian lihat? Kau. Aku curiga ini karena deformasi tulang tengkorak. Menekan otak. Menyebabkan gelombang otak melemah. Saya curiga itu karena deformasi tulang tengkorak. Menekan otak. Menyebabkan gelombang otak melemah. Tidak ada denyut nadi. Jangan sembarangan menyimpulkan. Denyut nadi. Kalian ini, para dokter Tiongkok, benar-benar tidak berguna. Kurasa selain aku. Kalian semua tidak tahu, penyakit apa yang dideritanya. Tuan Xiao, silakan saja. Anda ingin mengatakan, penyakit ini disebut pemutusan saraf batang otak. Nah, bagaimana kau tahu? Apakah selanjutnya kau akan menggunakan arus listrik medis bertegangan rendah untuk terapi kejut pada otaknya? Kau sebenarnya siapa? Ini kan rumah sakit kami, puluhan ahli yang telah meneliti rencana pengobatan ini selama berbulan-bulan. Ini rahasia negara kita yang paling tinggi. Bagaimana kau bisa tahu? Rencana sampah apa ini? Masih perlu dirahasiakan. Apalagi, sama sekali bukan masalah rencana. Kau salah mendiagnosis penyakit ini. Bukan pemutusan saraf batang otak. Kau tadi bilang apa? Kau berani menghina kekaisaran Jepang kita. Rencana pengobatannya sampah. Anak muda. Meskipun kau sudah mengintip rencana pengobatan Perhimpunan Kedokteran Barat kami, itu. Aku masih tidak percaya. Dengan kemampuanmu, kau bisa menyembuhkannya. Lalu bagaimana jika aku berhasil menyembuhkannya? Maka aku akan meninggalkan kedokteran Barat dan belajar pengobatan Tiongkok. Aku akan menjadi muridmu.
Tapi jika kau tidak bisa menyembuhkannya, dalam waktu 3 hari, jika dia tidak bisa menyembuhkannya, aku akan potong tangan dan kakinya. Tidak perlu 3 hari. Sebentar saja. Tidak perlu 3 hari. Sebentar saja. Yang Mulia sudah tidak apa-apa. Tentu saja, kita juga harus berterima kasih banyak kepada Tuan Xiao. Kali ini, hamba akhirnya menyaksikan kedalaman dan keluasan ilmu pengobatan Tiongkok. Dokter Xiao yang luar biasa itu, hanya dengan akupuntur, telah berhasil mengembalikan orang yang sudah mati otak dari kematian. Sungguh menakjubkan. Dokter Xiao. Saya hari ini benar-benar melebarkan pandangan saya. Kita, perkumpulan dokter barat, tidak akan kalah. Apalagi sekarang putra mahkota, belum juga sadar. Kata-kata menyanjung itu sedikit terburu-buru, bukan? Tuan Xiao berani mengatakan sepatah kata. Yang Mulia menderita penyakit apa? Saya mengambil satu helai miselium kabut putih dari tengkuk Yang Mulia. Miselium kabut putih. Dari miselium kabut putih. Benar. Ya, miselium kabut putih ini menyebabkan gelombang otak Yang Mulia melemah. Apakah miselium ini menyerang otak? Dan menyerap darah otak, menyebabkan suplai darah ke otak tidak cukup. Menyebabkan gelombang otak abnormal. Dan melemahkan. Lumayan, hebat. Langsung mengerti. Tapi miselium ini bukan terbentuk secara alami, tapi dibudidayakan. Maksudmu, ini pembunuhan. Maksudmu, ini pembunuhan. Benar. Ini pembunuhan. Adakah seseorang yang menanam jamur kabut ini ke bagian belakang leher putra mahkota, kemudian menyerang otak melalui saraf? Siapa yang berani sekali ingin membunuh Yang Mulia Pangeran Xiao Ye? Lanjutkan. Siapa yang ingin membunuh pangeran ini? Ini urusan. Kau harus tanya polisi. Nakagawa. Kemari. Kudengar kau meninggalkan kedokteran barat dan belajar pengobatan Tiongkok. Bahkan kau akan berguru kepada guru Xiao Ye. Mulai sekarang, Anda adalah guru saya, Hideo Nakagawa. Guru saya. Saya, Hideo Nakagawa. Mulai hari ini, meninggalkan pengobatan barat dan belajar pengobatan Tiongkok. Menarik sekali. Sungguh memuaskan. Xiao Ye kenapa? Xiao Ye, tidak apa-apa. Kelelahan karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Istirahat sebentar saja akan baik-baik saja. Mobil sudah siap. Cepat, gendong dia. Xiao Ye, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Istirahat sebentar saja. Nona, yang bernama Xiao ada di mobilmu, kan? Yang bernama Wang. Bukankah kau bilang orang itu sangat kuat? Membunuh muridku, Lei Lai. Memang Lei Lai dibunuh olehnya. Itu yang kulihat sendiri. Tuan Muda Jiang, Xiao Ye adalah kakak iparmu. Pergilah dan pastikan. Ahli bela diri agung adalah Xiao Ye, si sampah itu. Dia sudah bangun. Hanya sampah seperti itu. Dia tidak layak kuberi pelajaran. Tunggu sebentar. Biarkan aku. Yang bernama Xiao. Karena kau, bajingan. Keluarga Jiang hancur karenamu. Sekarang kau jatuh ke tanganku. Kau sudah tamat. Diam kau. Sampah sekali. Baru diutak-atik sudah rusak. Memang murah dia. Wu Zun. Si kecil yang menggemaskan itu bagaimana cara menghadapinya?
Bunuh saja semuanya. Serang. Si kecil yang menggemaskan itu bagaimana cara mengatasinya? Bunuh saja bersama-sama. Tangan. Tuan Wang. Menurutku, si kecil yang menggemaskan ini cukup cantik. Bagaimana kalau serahkan padaku untuk mengurusnya? Boleh juga. Kita lihat siapa yang berani macam-macam padanya. Kau. Bukankah kau bilang kau akan membunuhnya? Kok bisa hidup lagi? Tuan Wang. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu padaku? Aku dan Xiao Ye memang musuh bebuyutan. Xiao Ye. Aku barusan jelas-jelas sudah menyetrumu sampai mati. Bagaimana kau? Maaf ya. Membuatmu kecewa. Dengan harga Rp9.900 saja. Sampah murahan yang ongkos kirimnya sudah termasuk itu. Masih ingin menyetrumku sampai mati. Bercanda? Ya. Ini tongkat listrik tegangan tinggi, loh. Baiklah, kalau kau mau mati, maka akan kupercepat perjalananmu. Kawan-kawan, habisi dia. Baiklah, kalau kau mau mati, maka akan kupercepat perjalananmu. Kawan-kawan, habisi dia. Kalian semua ngapain sih? Ayo bangun, terus serang dia. Wuzun, Wuzun, Wuzun. Xiao Ye. Kau bisa menyerap energi dari tongkat listrik itu, dan mengubahnya menjadi tenaga dalam. Hari ini juga bisa dibilang, seorang pendekar sejati. Sekarang kau, pendekar ini, telah bertemu dengan seorang Wuzun. Itu artinya jalan buntu. Pantas saja dia Wuzun. Begitu menyerang, langsung membuat lawan muntah darah. Ini adalah seni tempur penakluk langit. Hari ini, bisa dikalahkan di tanganmu, Xiao Ye. Kurasa, aku, sang pejuang agung. Mati tanpa penyesalan. Tidak mungkin, ya. Wuzun dipukulmu satu pukulan. Kakak Xiao. Aku akan membunuhmu. Hukuman kecil sebagai peringatan. Mulai hari ini, Nanjiang tidak akan ada lagi keluarga Wang. Aku akan membunuhmu. Hukuman kecil sebagai peringatan. Mulai hari ini, Nanjiang tidak akan lagi memiliki keluarga Wang. Jika aku bertemu seseorang dari keluarga Wang di Nanjiang, satu orang yang kutemui, satu orang yang akan kubunuh. Pergi. Pergi, pergi. Tianyue. Raja Surgawi Pejuang. Kabar baik, ya. Kau siapa? Teman lama. Apa maumu? Sejak kau menjadi manusia, kau menjadi sangat lemah. Sebagai seorang yang mulia, aku tidak sudi padamu. Kau mau apa? Membunuhmu. Sejak kau menjadi manusia, kau menjadi begitu lemah. Sebagai yang mulia, aku tidak sudi padamu. Sekarang aku akan mengirimimu ke tempat yang harus kau kunjungi. Raja di sini. Milik Raja Iblis Penghancur Langit. Xiao Ye.
Tian Yu. Tak peduli siapa kau. Berani menyentuh orangku. Kau harus mati hari ini. Tian Yue. Iblis, kau binatang. Xiao Ye. Jika kau memaksa untuk mengubah takdir, itu akan menghabiskan energi vitalmu. Menghabiskan kultivasi 1000 tahunmu. Maukah kau membayar harga sebesar itu? Untuk seorang wanita dunia fana. Ternyata dunia para dewa tidak salah memilihmu. Kau bisa membuka jalur rendu. Agar darah dan energinya mengalir balik. Untuk mengeluarkan racun jahat dari Raja Iblis. Nona Chu. Maafkan aku. Jika aku tidak menyelamatkanmu sekarang, nyawamu akan melayang. Aku berjanji. Tidak akan menyentuh apa yang seharusnya tidak disentuh. Hari ini harus mati. Xiao Ye. Shan Tian Dizun. Xiao Ye, apa yang kau lakukan padaku? Yang harus kulakukan sudah kulakukan. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kau terkena telapak tangan iblis jahat dari Raja Iblis. Nyawamu hampir melayang. Aku juga terpaksa. Telapak tangan iblis jahat Raja Iblis. Kau kira aku anak kecil berusia 8 tahun, masih saja membuat cerita untuk menipuku. Apakah kau melihat semuanya? Aku tidak punya niat apapun. Kau sudah melihatnya. Kau belum punya ide apapun. Kau sudah melihatnya. Kau belum punya ide apapun. Nona Chu. Kau sebenarnya ingin aku punya ide? Atau tidak punya ide? Xiao Ye. Jika kau ingin bertemu putrimu lagi, kau harus ikut serta dalam kompetisi naga laut tahun ini. Xiao Mei. Menangkan hadiah utama kompetisi naga laut. Dapatkan bunga neraka. Barulah kau bisa bertemu putrimu. Aksi-aksi aneh ini pasti ulah keluarga Wang dan Jiang Tai. Tuan kepala keluarga, sungguh bukan aku yang melakukannya. Aku dan dia kabur lalu terpisah. Pasti Xiao Ye. Pasti dia. Dia membunuh Uzun hanya dengan satu pukulan. Sungguh tidak ada hubungannya denganku. Tuan kepala keluarga, sungguh bukan aku yang melakukannya. Aku dan dia kabur lalu terpisah. Pasti Xiao Ye. Pasti dia. Dia hanya dengan satu pukulan membunuh Uzun. Aku benar-benar tidak ada hubungannya. Apakah kau sudah lama berkolusi dengannya? Ada yang bilang, dia sebelumnya adalah keluarga kalian. Menantu yang baik sekali. Tuan kepala keluarga. Xiao Ye, si orang tak berguna itu. Dia bekerja sama dengan keluarga Lin. Menipu semua harta kekayaan keluarga Jiang saya. Denda merebut keluarga. Aku dan dia tidak akan pernah hidup berdampingan. Bagaimana mungkin aku berkolusi dengannya? Lalu di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Mereka berdua. Dialah yang membunuh Hu Zun. Bagaimana dengan Xiao Mei? Xiao Mei siapa? Lalu di mana iblis itu? Iblis apa? Omong kosong apa yang kau katakan? Kau dan Wang Ao menculik putriku. Di mana putriku? Sudahlah, Xiao Ye. Apakah kau yang membunuh anakku? Aku hanya membunuh Raja Iblis. Anakmu. Aku mematahkan lengannya. Lalu kau bisa ceritakan padaku. Bagaimana anakku meninggal? Wang Ao meninggal. Hal ini, kau harus bertanya pada Jiang Tai. Masih pura-pura lagi. Panggil orang. Cincang orang ini untukku. Lepaskan Tian Yue. Baiklah. Maka berlututlah di hadapanku, dan minta ampun sampai mati. Kalau tidak,
Aku akan membunuh wanita ini. Siapa berani menyentuh cucuku? Kakek, tolong aku. Wang Lausan, sombong sekali. Berani menyentuh orang-orang keluargaku. Orang-orangmu sudah membunuh anakku sebelumnya. Xiao Ye, apakah kalian yang membunuh Wang Ao? Aku hanya mematahkan lengannya. Lagi pula, dialah yang menculik saya dan Tian Yue sebelumnya. Zhao Chen bisa menjadi saksi. Tuan keluarga Xiao Ye benar. Meskipun begitu, lalu mengapa Xiao Ye bertindak sekejam itu? Anak saya mengalami patah tulang terbuka. Anak saya bukan dibunuh, melainkan disiksa sampai mati. Xiao Ye, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Wang Lausan, apakah kau harus sampai bermusuhan dengan keluarga Chu kami, sampai harus bertengkar besar? Apakah kau harus sampai bermusuhan dengan keluarga Chu kami? Memangnya harus sampai bermusuhan? Bermusuhan pun bagaimana? Wang Ao adalah anak kandungku. Adalah kepala keluarga Wang di masa depan. Xiao Ye, apakah kau pernah melepaskannya? Anakmu kubunuh. Aku bertanggung jawab atas perbuatanku. Bagus. Jika Xiao Ye berani bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini, keluarga Wang saya juga sama sekali tidak akan mempersulit keluarga Chu. Kakak Xiao, jangan. Jangan. Kakek, tolong kakak Xiao. Wang Tianba. Kuharap kau menepati janjimu. Xiao Ye, jika kau tidak segera bertindak, jangan salahkan aku jika aku melukai kekasihmu ini, kakak Xiao. Wang Tianba. Penyelamat nyawa yang mulia. Berani kau bunuh. Bosan hidup ya? Xiao Ye. Paman Wang. Lepaskan gadis itu. Yang mulia. Ini urusan pribadi saya dengan keluarga Chu dan Xiao Ye. Jadi jangan Anda ikut campur. Xiao Ye, dia telah membunuh putra kandung saya. Saya dan dia tidak akan pernah akur. Memang benar dia telah menyelamatkan nyawamu. Tetapi hari ini saya tidak akan melepaskan dia. Xiao Ye membunuh Wang Ao. Ada buktinya. Keluarga Wang mulah yang salah duluan. Bersekongkol dengan Wu Zun, menculik Xiao Ye dan Chu Tianyue. Paman Wang. Kudengar kau ingin melakukan transplantasi ginjal, dan ingin mengambil putri Xiao Ye, pengambilan ginjal dari orang hidup. 4 keluarga besar saling bertikai. Aku menutup sebelah mata, membiarkan yang lain terbuka. Sekarang kau berani melawanku? Tidak. Jika hal ini sampai ke telinga ayahanda, khawatir keluarga kerajaan Jinling akan musnah. Li Mao. Lalu, apakah hawarku mati sia-sia? Li Mao. Lalu, apakah hawarku mati sia-sia? Nama putra mahkota. Kau berani memanggilnya langsung, Wang Tianba. Kau. Mengapa kau menyelamatkan aku? Karena perbuatanmu di Nanjiang. Kau sudah seharusnya mati sejak lama. Namun aku harus menunggu sampai aku mengungkap kebenarannya. Aku, Xiao Ye, tidak akan membiarkan siapapun seenaknya menyalahkan dan memfitnahku. Baiklah. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Tuan rumah. Tunggu. Mau dibawa kemana putriku sebenarnya? Aku tidak tahu. Siapa sebenarnya Raja Iblis itu? Mau dibawa kemana putriku sebenarnya? Aku tidak tahu. Siapa sebenarnya Raja Iblis itu? Raja Iblis apalah? Kau sendiri yang menyinggung siapa? Kenapa kau bertanya kepada kami? Kompetisi naga laut. Ada apa sebenarnya? Xiao Ye. Kau dengar dari mana?
Dari Raja Iblis. Dia menyuruhku ikut serta dalam kompetisi naga laut. Setelah menang, aku bisa bertemu putriku. Pangeran Mahkota, kompetisi naga laut itu sebenarnya apa? Kompetisi naga laut adalah duri dalam daging di hati bangsa kami. Situasi saat itu, Tua Chu juga ada di sana. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Jepang menggunakan pengobatan baratnya, menantang pengobatan tradisional Tiongkok. Keluarga Lin berinisiatif untuk bertanding. Adalah Lin Zenan, kakek Lin. Bukan kakek Lin. Adalah ayahnya, Lin Jiang. Saat itu, semua sepakat bahwa itu kemenangan 100%. Tetapi dia malah menyerah. Saat itu, semua sepakat bahwa itu kemenangan 100%. Tetapi dia malah menyerah. Membuat pengobatan tradisional Tiongkok tak berdaya selama 30 tahun lebih. Lihat, sekejap, 30 tahun lebih telah berlalu. Kompetisi kali ini sama seperti sebelumnya. Aduh, memang sih, sepertinya bahaya besar akan terjadi. Kakek. Kali ini negara naga punya kakak Xiao. Oh, Dokter Dewa Xiao. Dia melawan 10 orang sendirian, menumbangkan mereka semua dengan mudah. Yang Mulia Putra Mahkota. Saya ingin ikut kompetisi naga laut kali ini. Yang Mulia. Saya rasa Xiao Ye ikut serta dalam kompetisi naga laut kali ini harus menang. Tapi menurutku, apakah perkumpulan dokter naga menyetujuinya? Xiao Ye. Kompetisi naga laut. Aku perintahkan kau untuk sepenuhnya membantu perkumpulan dokter naga. Kompetisi naga laut. Aku perintahkan kamu untuk membantu penuh perkumpulan naga medis. Mei Mei. Kamu sebenarnya di mana? Wu Banxian. Kudengar kau akan ikut serta dalam perlombaan longing. Bagaimana kau tahu? Aku nasihati kamu. Jangan sekali-kali pergi. Mengapa? Sejak kejadian akar ginseng berdarah terakhir kali, aku sudah merasa kau bukan orang biasa. Jika kau tetap ingin ikut kompetisi itu, berdasarkan ramalan yang kubaca, pasti harus dilepaskan. Sesuatu yang seharusnya tidak dilepaskan. Membebaskan sesuatu. Sesuatu apa? Jiwa iblis. Jiwa iblis penguasa iblis. Kau kenal penguasa iblis? Kenal. Di mana iblis agung itu? Bawalah aku menemuinya. Tidak tahu. Wu Banxian. Kurasa kaulah iblis agung itu. Bukan aku. Semua yang kau lakukan adalah untuk kau mempertimbangkan keselamatan 3 alam. Berani kau mengatakan kau bukan? Kalau tidak, bagaimana kau tahu? Aku adalah Kaisar Surgawi Zhan. Semua yang kau lakukan adalah untuk mempertimbangkan keselamatan 3 alam. Berani kau mengatakan kau bukan? Kalau tidak, bagaimana kau tahu? Aku adalah milik Kaisar Surgawi Zhantian, Kaisar Surgawi dan Kaisar Iblis. Keduanya adalah penguasa 3 alam 2 kutub. Yang pertama menjaga dunia. Yang kedua menghancurkan dunia. Sekali Kaisar Surgawi Zhantian muncul di dunia manusia, Raja Iblis pasti akan dihidupkan kembali. Jika tidak salah, Raja Iblis ada di dekatmu. Kau sebenarnya siapa? 1000 tahun yang lalu sama sepertimu. Juga merupakan Kaisar Surgawi pejuang.
Kau adalah Xiao Ye. Kau kira siapa kau? Berani merebut milikku, kuota peserta. Xiao Ye, aku bertanya padamu. Apakah kau tuli, atau otakmu rusak? Bukankah katanya anjing yang suka menggonggong, tidak akan menggigit? Lagi pula dia seorang dokter. Perhatikan sopan santunmu. Sialan kau. Berhenti. Siapa gerangan ini? Ternyata Lin Kingsui. Aduh. Di tempat ini, bisa melihat orang-orang keluarga Lin. Ini tidak mudah ya. Diam. Saat itu kakek saya difitnah. Kakekmu itu sengaja kalah dalam pertandingan. Semua orang di sini tahu. Seandainya aku Lin Jiang, aku akan bunuh diri untuk meminta maaf. Kakekmu itu sengaja kalah dalam pertandingan. Semua orang di sini tahu. Seandainya aku Lin Jiang, aku akan bunuh diri untuk meminta maaf. Pelacur sialan. Berani kau pukul aku, akan kubunuh kau. Tidak menyangka pertandingan belum dimulai. Kalian orang Tiongkok, sudah berkelahi sendiri. Anjing menggigit anjing. Kau. Si kecil. Kau panggil siapa? Tuan Mudali, Tuan Mudali. Beliau ini adalah peserta dari perkumpulan Jepang. Putra mahkota keluarga Inukai Yakuhin. Ahli pengobatan sakti Jepang, Tuan Inukai Genichi. Di Jepang, posisinya hanya sedikit di bawah Nakagawa Yuto. Inukai Genichi. Inukai. Bajingan Inukai. Kau menghina siapa? Kalian Riekai. Apakah takut? Mereka bahkan mengirim orang-orang bodoh seperti ini untuk ikut kompetisi. Kau keluar dari sini. Bagaimana kalau begini saja? Lihat, semua orang sibuk. Jadi jangan buang waktu. Kalian dari perkumpulan dokter naga.
Di hadapan kalian semua. Berlututlah di hadapan kami, perwakilan dari himpunan Jepang. Akui kekalahanmu dengan patuh. Pulanglah dan bakarlah resep dan kitab-kitab itu dengan patuh. Besok lapor ke himpunan Jepang. Mungkin himpunan Jepang kami akan memberi keringanan pada kalian, orang-orang Tiongkok, menjadi dokter hewan. Untuk menghidupi keluarga, kakek Kyo melakukan hal sebodoh ini. Bukan kakek itu yang bodoh. Melainkan kalian, tabib Tiongkok, hanya pandai berteori saja. Yuan Yi. Ada apa yang lucu sekali? Nakagawa Hideo. Ketemu guru kok malah menghindar. Guru. Murid Nakagawa Hideo. Salam hormat kepada guru. Nakagawa Taido. Apa yang baru saja kau katakan? Guru. Ini tidak mungkin. Kau sebenarnya siapa? Sama seperti yang kukatakan padamu, dokter magang rumah sakit Nanjiang. Sudah kuperiksa. Dia memang dokter dari rumah sakit Nanjiang, seorang dokter muda. Katanya bahkan pernah menyebabkan kematian. Dia dokter pembunuh. Ceritakan sesuatu yang tidak kuketahui. Dia pernah menyelamatkan guru Nakagawa, pasien yang tidak berhasil diselamatkannya. Tapi, mungkin hanya kecelakaan. Begitu ya? Kita mau mencari orang selain dia. Seperti dulu, menangani keluarga Lin. Lugu. Negara naga sekarang, bukan lagi negara naga seperti dulu, membunuh orang di tanah orang lain. Kau sudah bosan hidup, ya? Sekali lagi, soal yang kami berikan itu adalah masalah medis dunia yang sangat sulit. Mereka pasti kalah. Betul. Anjing, mau makan daging atau kotoran? Tetap saja anjing. Tidak bisa menjadi serigala. Malah utusan putra mahkota yang mendukung perkumpulan dokter naga. Kau harus menyelidikinya dengan saksama, ya. Hadirin sekalian. Peserta kompetisi pengobatan mata. Kelompok medis bertiga. 2 tempat sudah diputuskan. Mereka adalah Luya, Lin Zenan, Tuan Lin. Ketua. 30 tahun yang lalu, karena keluarga Lin baru saja kalah dari Jepang. Sekarang Anda malah menurunkan keluarga Lin untuk bertanding. Apakah Anda tidak takut akan mengulangi kesalahan yang sama? Lalu, bolehkah saya bertanya kepada Dr. Lee? Selain Tuan Lin, siapa lagi yang bisa bertanding? Biarkan saya yang melakukannya. Karena tipu dayanya sudah terbongkar. Jika tidak ada orang yang tepat, maka biar saya saja. Saya bersedia menggantikan Tuan Lin untuk berjuang demi negara. Liu. Ahli pengobatan Tiongkok. Kau baru belajar beberapa tahun. Guru. Xiao Ye baru belajar beberapa tahun. Sudah berani sejajar dengan kita. Kuperingatkan sekali lagi. Jangan lagi tidak sopan kepada Tuan Xiao. Kalau tidak, kau keluar dari sini. Dr. Lee juga sangat mencintai negara. Tuan Yao tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Jika tidak ada keberatan dari semuanya, maka diputuskan seperti ini. Pangeran Mahkota sudah memiliki rencana kemarin. Orang ketiga adalah Xiao Ye, Tuan Xiao. Guru, bagaimana mungkin? Putra Mahkota sudah, lebih dari 10 hari, sudah mencari ratusan tokoh berpengaruh. Tetapi belum juga siuman. Bagaimana mungkin? Tadi malah mengeluarkan perintah, meminta Xiao Ye untuk ikut serta. Ada yang tidak ingin aku bangun. Menemui Yang Mulia Pangeran. Pengasuhan kami kurang ketat, banyak menyinggung perasaan. Yang Mulia Pangeran, betapa bijaksana dan gagah perkasa Anda. Mengapa mengirim dari kota selatan, dokter dari tempat sekecil ini, ikut kompetisi? Ini menyangkut kita, kehormatan pengobatan Tiongkok. Ini adalah pertarungan nasib dunia pengobatan. Jika kalah dalam kompetisi, pengobatan Tiongkok kita tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Penyakitku disembuhkan oleh Xiao Ye. Saya percaya padanya. Pertandingan ini, dia pasti bisa membuat Tiongkok membalaskan dendam.
Para penonton, selamat malam. Ini adalah pertandingan di arena Dragon Ocean. Saya Linan, wartawan dari Tiongkok, melaporkan siaran langsung dari lokasi. Nah, tinggal 10 menit lagi. Pertandingan besar yang ditunggu-tunggu dunia ini akan segera dimulai. Di belakang saya adalah para peserta dan penonton dari seluruh dunia. Katanya hadiah juara kompetisi kali ini adalah yang disediakan oleh Perhimpunan Dokter Sedunia. Satu-satunya bunga Red Spider Lily yang tersisa di dunia. Lalu, kepada siapa sebenarnya bunga itu akan jatuh? Siapa yang bisa memenangkan juara kompetisi kali ini? Mari kita nantikan. Para penonton, ini adalah lokasi pertandingan kompetisi naga laut. Pertandingan ini baru saja berakhir. Akhirnya dimenangkan oleh Xiao Ye dari Tiongkok yang meraih kemenangan akhir bagi dunia kedokteran negara kita. Sebelum salju turun, mari kita sambut pahlawan kita, tabib sakti kita, Xiao Ye, kembali dengan kemenangan. Raja pejuang surgawi. Tunggu sampai kau memenangkan kejuaraan. Aku akan memerasmu dengan putrimu untuk mendapatkan bunga amaran. Lalu aku akan memerintahkanmu untuk membunuh putra mahkota negara naga dan mengambil segel naga. Saat itulah aku bisa memulihkan semua kekuatanku, meninggalkan dunia fana sepenuhnya, kembali ke alam ilahi. Sebelum pergi, aku masih harus membunuhmu. Hahaha. Junjungan Kaisar Perang. Kau tidak mengecewakan harapanku. Aku adalah Raja Iblis. Bawahan ini bersalah, tidak berhasil mengejar Xiao Ye. Kirim video Xiao Ye hendak membunuh putra mahkota ke internet untukku. Baik. Xiao Ye sekarang berada di istana putra mahkota. Tingkat kewaspadaan jelas lebih ketat daripada sebelumnya. Kurasa itu kakekku. Iblis. Iblis menyebarkannya ke internet. Video yang memfitnah kau hendak membunuh putra mahkota. Dilihat oleh pejabat tinggi negara naga. Kalau tidak, para pengawal juga tidak akan bertambah sebanyak ini. Iblis ini memang sangat keji. Tian Yu. Iblis Agung merencanakan semua ini hanya untuk mendapatkan cap Raja Iblis. Kemarin, dia mengancamku dengan Mei Mei, tapi gagal. Pasti dia tidak akan menyerah begitu saja. Maksudmu, Iblis Agung akan membunuh putra mahkota sendiri, mendapatkan segel penakluk iblis. Jadi kita harus buru-buru, sebelum Raja Iblis menyelamatkan putra mahkota. Putra mahkota adalah temanku. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan iblis itu menang. Xiao Ye. Dia ternyata memanfaatkan aku. Sembuhkan penyakitku. Hanya ingin mendekatiku. Tua Chu. Lalu bagaimana dengan iblis agung di belakangnya? Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya kemana-mana. Kurasa dia tidak akan terlalu jauh. Mungkin di sekitar sungai Nanjiang. Yang paling kukhawatirkan sekarang. Yang mulia itu apa? Ini. Cap segel penakluk iblis. Akan jatuh ke tangan Raja Iblis. Tuan Chu. Cap segel penakluk iblis adalah milik yang mulia, yang secara rahasia diberikan kepada saya. Di seluruh dunia, tidak ada orang kedua yang mengetahuinya. Bagaimana kau tahu? Yang mulia tidak pernah memberitahuku, kan? Rahasia kerajaan. Nadi negara. Aku tidak mungkin memberitahumu. Raja Iblis. Benar sekali. Aku adalah Raja Iblis. Serahkan saja cap Raja Iblis.
Cap Raja Iblis telah memilih tuannya. Meskipun kuberikan padamu, itu belum tentu akan menurutmu. Bukankah ini sangat mudah? Aku akan membunuhmu. Bukankah aku akan menjadi tuan yang baru? Cakar Iblis. Bagaimana ini? Masih ada sedikit harapan. Kakak Xiao, tolong selamatkan dia. Aku tidak bisa hanya menonton. Pangeran Mahkota meninggal di depan mata kita. Dan jika dia meninggal, tuduhan Raja Iblis terhadapmu tidak akan pernah bisa dihapuskan. Baiklah, aku akan mencari jalan. Xiao Ye, kau melakukan apa? Berhenti di situ, jangan bergerak. Zikue, kau salah paham terhadap kami. Cehu Tianyue, Yang Mulia Putra Mahkota menganggap kalian sebagai teman. Tidak menyangka, kau awalnya meminta orang bernama Xiao ini untuk mengobatinya. Hanya berniat buruk. Sendiri, kita benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Pergilah dan jelaskan pada Raja Neraka. Kakak Xiao. Kurasa aku terluka. Tianyue. Kakak Xiao. Tidak apa-apa, Tianyue. Aku di sini. Tianyue. Xiao Ye. Sekarang seluruh kota dipenuhi poster buruanmu. Kau harus kuat. Raja Iblis mendapatkan segel penakluk iblis. Membuka istana penakluk iblis. Dengan begitu, kematian semua orang menjadi kematian yang wajar. Kau adalah Kaisar Surgawi Zhan. Ambil ini. Ini akan membantumu. Mencuci semua noda. Berubah total. Segala ilmu bersatu. Semua kembali pada satu. Raja Perang Surgawi. Tak terkalahkan. Raja Perang Surgawi. Dewa sejati kembali. Anggota Akademi Kedokteran Jepang, pakar bedah saraf, Hideo Nakagawa, ditemukan meninggal di rumahnya pada dini hari. Penyebab kematiannya tidak diketahui. Ini sudah kasus ke-13 di seluruh dunia dalam seminggu terakhir. Kematian ahli medis. Mereka benar-benar tidak segan-segannya. Xiao Ye, kau datang untuk membunuhku. Kenapa aku harus membunuhmu? Kata Tuan Tua Chu. Kau adalah Raja Iblis yang telah menculik Nona Chu. Nona Chu di mana? Dia sudah meninggal. Kau yang membunuhnya. Tuan Chu yang membunuh. Bukan. Lebih tepatnya, seharusnya disebut Raja Iblis. Dia ingin membunuh putra mahkota. Tidak mungkin. Tunggu dulu. Maksudmu, para dokter itu juga tewas di tangan Tuan Chu? Pangeran Mahkota bisa membuktikannya. Bawalah aku menemui Pangeran Mahkota. Aku bisa menyembuhkannya. Apa alasan saya untuk mempercayaimu? Halo. Apa? Kapan? Baik, saya akan segera ke sana. Jangan beritahu siapapun.
Yang Mulia Black Hawk. Tuan Yo. Pangeran Mahkota. Dia, Pangeran Mahkota hanya roh yang terpisah dari tubuhnya. Masih bisa diselamatkan. Xiao Ye. Tidak kusangka kau berani menyerahkan diri. Hentikan. Aku bukan yang membunuh Pangeran Mahkota. Aku datang untuk menyelamatkannya. Omong kosong. Bukan kau yang membunuhnya. Mengapa di tubuhnya ada jarum perakmu? Kukatakan kau ini bodoh sungguhan atau pura-pura. Jarum perak adalah barang wajib bagi tabib Tionghoa. Tabib Tionghoa manapun memiliki kebiasaan membawa jarum perak. Kau bilang dia hanya arwah gentayangan. Masih bisa hidup. Yang Mulia, kau sudah bangun. Chu Wei adalah Raja Iblis. Aku akan segera menyuruh orang untuk mencarinya. Tunggu. Elang hitam. Pergilah tangkap Raja Iblis itu. Hanya akan pergi tanpa kembali. Raja Iblis. Bukan orang biasa yang bisa menangkapnya. Seperti ini. Yang Mulia Pangeran. Kau pergi begitu cepat. Aku bahkan belum sempat. Kau tidak boleh meninggalkan kami begitu saja. Siapa kau? Raja Iblis. Tidak menyangka, kan, kau juga bisa ditipu. Kalian berkomplot untuk menjebakku. Kami semua belajar darimu. Kau masih hidup. Lord Iblis. Putra Mahkota. Seharusnya aku bisa membiarkanmu mati dengan tenang. Tapi kau tampak tak sabar untuk mati. Hari ini, aku beritahu kalian, setiap orang tak akan selamat. Aku akan menghancurkan kalian. Membinasakan kalian. Benarkah? Kau terkena jarum setan gila. Tidak akan lama lagi kau hidup. Akan kuantar kau ke perjalanan terakhirmu. Xiao Ye. Kau terkena belati sihirku. Segala kultivasi selama bertahun-tahunmu hancur seketika. Anak perempuanku. Kau sama sekali bukan dokter. Kau pembunuh. Kembalikan nyawa anakku. Saat anak ini datang, dia sudah tidak bernapas lagi. Omong kosong. Kaulah yang membunuh putriku. Aku akan meminta kalian bertanggung jawab. Aku sudah bilang tadi. Anak itu jatuh dari gedung setinggi ini. Kau mengada-ada. Itu adalah tanggung jawabmu. Kau dokter pembunuh. Kembalikan putriku. Jangan menangis. Gadis kecil ini belum mati. Kalau dia bilang belum mati, ya berarti belum mati. Perkenalkan kepada kalian semua. Namanya Xiao Ye, dokter dari rumah sakit Nanjiang kami. Ahli pengobatan paling terkenal dan hebat. Juga direktur rumah sakit kita.